Natsu dan Lily tiba-tiba merasa malu, tidak menyangka bahwa kebenaran akan begitu cepat diketahui. Bensu menjadi sangat marah. Bensu menyadari bahwa mungkin mereka sengaja mencelakai ayah. Bensu mengertakkan gigi, dasar bajingan. Dia adalah ayah yang melahirkan dan membesarkan kita. Bagaimana kalian bisa mencelakainya? Natsu mendengus dingin. Jangan sembarangan menuduh tanpa bukti. Aku juga tidak tahu kenapa ada luka di belakang kepala ayah. Bensu, ayahku terus bersama dengan kalian beberapa hari ini. Jika bukan kalian yang melakukannya, siapa yang melakukannya? Natsu, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Lily, ayo kita pulang. Kami akan menyerahkan ayah kepada kalian. Jika terjadi sesuatu pada ayah, aku tidak akan melepaskan kalian. Natsu dan Lily berbalik badan dan berjalan keluar. Dasar bajingan. Bensu memelototi mereka berdua sambil menggertakkan gigi. Bensu mengambil kasus penyakit dan melihatnya. Bensu menyadari bahwa ayah mengalami serangan stroke. Serangan stroke disebabkan oleh luka. Stroke yang disebabkan karena kemarahan hanya bisa merupakan perdarahan otak. Sekarang bisa memastikan bahwa Natsu yang mencelakai Krusno. Lily menghibur, ayah, jangan terlalu sedih. Setidaknya nyawa kakek terselamatkan, bukan? Bensu menghela nafas, dengan pengobatan medis saat ini, stroke sepenuhnya tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika bisa disembuhkan, itu juga merupakan orang yang lumpuh, tidak bisa berbicara dan berjalan. Reka tiba-tiba berkata, belum tentu. Sekeluarga tiba-tiba menatap Reka dengan tatapan penuh harapan. Reka, apakah kamu bisa menyembuhkan serangan stroke? Reka mengangguk, aku memiliki tingkat keberhasilan sebanyak 70%. Tapi sekarang tubuh kakek terlalu lemah, kakek tidak bisa menahan efek dari akupuntur. Setelah kakek memulihkan diri selama beberapa hari, aku baru menyembuhkan kakek dengan menggunakan teknik akupuntur. Bensu merasa sangat senang. Oke, Reka, kamu benar-benar merupakan penyelamat di keluarga kami. Di sisi lain, Natsu dan Lily baru saja berjalan keluar dari rumah sakit. Sebuah Audi tiba-tiba melaju kemari dari kegelapan, kemudian berhenti di sebelah mereka. Keduanya naik ke Audi tanpa berpikir. Supir yang mengemudikan mobil malah merupakan sekretaris kota Metix, Hendro. Hendro melemparkan sebatang rokok untuk Natsu. Natsu mengambilnya dengan hormat. Terima kasih, sekretaris Hendro. Hendro berkata, bagaimana dengan tugasmu? Natsu berkata, Bensu sudah menjaga Krusno, tugas sudah setengah selesai. Salah satu tugas yang diberikan oleh Hendro untuk Natsu adalah memindahkan Krusno dari klinik kecil ke rumah sakit Bensu. Setelah Krusno terkena serangan stroke, Natsu langsung membawa Krusno ke klinik kecil untuk menjalani pengobatan. Hendro, sangat bagus. Setelah kamu menyelesaikan tugas, aku pasti tidak akan lupa untuk memberi keuntungan kepada kalian. Natsu dan Lily terus mengucapkan terima kasih, Tuan Hendro, terima kasih, Tuan Hendro. Setelah mengantar keduanya kembali ke rumah, Hendro baru melaju pergi. Setelah masuk ke rumah, Natsu berkata dengan suasana hati yang sangat baik, Lily, cepat mengeluarkan anggur merah yang disimpan oleh ayah. Lily segera mengeluarkan 2 botol vodka. Lily berkata sambil tersenyum, ayah, setelah kami menyelesaikan tugas, dan mendapatkan hubungan dengan sekretaris Hendro, kedepannya sudah tidak masalah jika kamu minum vodka setiap hari. Natsu tertawa-tawa, aku suka mendengar perkataan ini. Bensu, jangan salahkan kami bertindak kejam. Siapapun bisa disinggung olehmu, tapi kamu malah menyinggung sekretaris Hendro. Kali ini, siapapun juga tidak bisa menyelamatkanmu. Lily juga mencibir, Tokia, setelah mendirikan Tomota Group, kamu sudah merasa sangat sombong, kan? Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa sombong. Aku barulah orang yang beruntung, semua kekayaan di keluarga Mashita seharusnya menjadi milikku. Kamu tidak akan pernah bisa melewatiku. Direktur KRU minum vodka dengan tingkat tinggi sebanyak 1,5 kg. Ini sangat membakar perutnya. Epilepsi juga kambuh. Setelah melakukan penyelamatan darurat dengan mencuci perut,
meskipun sudah terbebas dari bahaya, tapi kesakitan sama sekali tidak berkurang. Seolah-olah perut dan ususnya menyatu bersama, perasaan semacam itu benar-benar membuat Direktur Kairu berharap untuk mati. Direktur Kairu sangat membenci Reka. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba dibuka dari luar, seseorang berjalan masuk. Setelah melihat wajah pihak lain dengan jelas, Direktur Kairu tiba-tiba merasa terkejut. Bukankah ini merupakan sekretaris kota Metix, Hendro? Kenapa tokoh besar semacam ini datang ke bangsalnya? Apakah datang untuk menjenguknya? Konyol sekali, apa yang dilakukan oleh Direktur Kairu, sehingga bisa mengganggu Hendro. Hendro pasti masuk ke kamar yang salah. Direktur Kairu berjuang untuk bangkit dari tempat tidur. Direktur Kairu berkata, "Hai, Sekretaris Hendro. Siapa yang Anda cari? Apakah Anda masuk ke kamar yang salah?" Hendro sedikit tersenyum, "Tuan Kairu, cepat berbaring di tempat tidur, jangan bergerak. Aku tidak masuk ke kamar yang salah, aku datang untuk menjengukmu." "Apa?" Hendro tiba-tiba merasa tersanjung. Hendro secara pribadi datang untuk menjenguknya, ini merupakan kehormatan yang sangat besar. Pada saat yang bersamaan, ada banyak kebingungan di dalam hati. Direktur Kairu tidak pernah berinteraksi dengan Hendro. Lebih tepatnya, Direktur Kairu tidak memiliki hak untuk berinteraksi dengan Hendro. Kenapa Hendro bisa tiba-tiba datang untuk menjenguknya? Seolah-olah melihat keraguan di dalam hati Direktur Kairu, Hendro berinisiatif untuk menjelaskan, "Tuan Kairu, aku sudah mendengar masalahmu. Aish, semuanya salahku karena aku tidak melakukan pekerjaanku yang menindak kegiatan ilegal dengan baik, sehingga baru membiarkan Underworld menjadi liar dan menyakiti masyarakat. Kamu tenang saja, kali ini, aku datang untuk menegakkan keadilan untukmu." Ah, Direktur Kairu merasa sangat senang. Sekretaris Kota Metix malah ingin menegakkan keadilan untuknya. Ya Tuhan, aku sedang bermimpi. Direktur Kairu terlalu kaget. Direktur Kairu seketika tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu harus berkata apa. Hendro terus berkata, "Tapi Reka sangat stabil di Underworld yang ada di kota Geffen. Reka bersembunyi dengan sangat dalam. Jika ingin mendapatkan buktinya, ini benar-benar sangat tidak mudah. Jadi aku membutuhkan bantuanmu." Direktur Kairu berkata dengan hormat dan kagum, "Tuan Hendro, setiap perkataan yang dikatakan olehmu, Tuan Kairu tidak akan ragu untuk menentang semua kesulitan." Hendro tersenyum, "Jika semua masyarakat memiliki kesadaran seperti kamu, aku sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tuan Kairu, kamu sangat hebat. Setelah kamu bekerja sama denganku untuk menyelesaikan tugas ini, aku pasti akan memberi keuntungan untukmu." Direktur Kairu sangat senang hingga menangis. "Terima kasih kepada Tuan Hendro atas kepercayaannya. Saya pasti akan bekerja sama dengan baik. Tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan Hendro." Hendro berbisik di sebelah telinga Direktur Kairu. Wajah Direktur Kairu mengeluarkan senyuman yang cerah. "Baik, Tuan Hendro, Anda tenang saja, saya pasti akan menangani masalah ini dengan sangat baik." Setelah selesai berdiskusi, Hendro langsung berjalan keluar. Saat baru saja berjalan keluar dari bangsal, ponsel Hendro berdering. Itu merupakan panggilan masuk dari Sekretaris Kota, Kouji. "Kouji, Hendro, bagaimana kamu menangani masalah yang diserahkan oleh ketua kepadamu?" Hendro segera berkata, "Tuan Ludi, mohon Anda memberitahu ketua, saya sedang menangani masalah ini. Saya berjanji bahwa Reka pasti tidak bisa mengambil farmasi Lupin, bahkan Reka mungkin akan mati." "Kouji, kamu harus menanganinya dengan cepat. Ketua sudah menyiapkan kekuatan dan bersiap untuk mengepung Reka dan aset underground di Provinsi Omada. Sebelum ini, kamu pasti harus melindungi farmasi Lupin. Jika farmasi Lupin benar-benar jatuh ke tangan Reka, tidak hanya kamu dan aku yang akan menderita, bahkan akan merusak integritas ketua di tahun-tahun berikutnya." "Hendro, saya sudah mengerti, mohon Tuan Ludi tenang saja." Keesokan paginya, Natsu dan Lily langsung datang ke RS Mata Hati untuk menjenguk Krusno.
Semalam Bensu dan keluarganya terus menjaga di dalam bangsal. Untungnya seluruh rumah sakit ini miliki Tomota Group, mereka langsung mengambil bangsal yang mewah, 3 kamar dan 1 ruang tamu, ini cukup bisa membiarkan mereka untuk beristirahat. Begitu melihat Natsu datang ke sini, Bensu dan keluarganya menatap Natsu dengan marah, bahkan malas untuk menyapa. Natsu menjernihkan tenggorokannya. Natsu berkata, "Sudahlah, kalian sudah menjaga di sini sepanjang malam, kalian sudah cukup lelah, kami datang untuk bergantian dengan kalian, kami akan menjaga ayah." Bensu berkata, "Tidak perlu, kami bisa menjaga ayah." Natsu berkata, "Apakah pekerjaan kalian tidak sibuk, atau kalian mengkhawatirkanku tidak menjaga ayah dengan baik? Kalian pulang saja, aku dan Lily ada di sini, tidak akan ada masalah yang terjadi." Setelah mempertimbangkan bahwa sekarang Tomota Group milik Tokia sedang berada dalam periode perkembangan yang pesat, Bensu tetap berkata, "Tokia, kamu dan Reka pulang dulu, kalian pergi mengurus pekerjaan di Tomota Group. Afril, kamu pergi ke klinikku dan membuat pengumuman bahwa klinik akan ditutup selama 1 hari. Aku berada di sini untuk menjaga ayah." Krusno sudah terbebas dari bahaya. Tokia tahu bahwa dirinya sendiri juga tidak bisa memberi bantuan apa-apa jika tinggal di sini, jadi Tokia langsung membawa Reka pulang. Afril juga ikut pulang. Natsu duduk di depan ranjang rumah sakit. Natsu bertanya, "Bensu, bagaimana dengan kondisi ayah?" Bensu berkata dengan nada acuh tak acuh, "Ayah sudah bebas dari masa kritis, tapi terus tidak bangun dari semalam, ini sedikit tidak normal. Aku sedang memantau data dari beberapa mesin ini, sampai sekarang ini, indeks vital ayah cukup normal." Oh, Natsu mendengus. Natsu tidak berbicara lagi. Setelah terdiam sejenak, Natsu berkata, "Bensu, kamu masih belum sarapan kan? Ayo kita makan dulu." Bensu menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, aku tidak lapar." Lily juga membujuk, "Paman ketiga, manusia harus makan, tidak boleh tidak makan sekali. Jika kamu juga sakit, siapa yang akan mengobati kakek? Kamu pergi makan saja. Kamu tenang saja. Aku bisa mengerti beberapa mesin ini, jika terjadi keadaan darurat, aku akan memanggil dokter." Bensu begadang semalaman, sekarang benar-benar sedikit lapar. Bensu mengangguk. Bensu secara pribadi memperingatkan Lily tentang kisaran data normal di atas beberapa mesin itu, sekarang baru berbalik badan dan berjalan keluar. Bensu baru saja berjalan keluar, Lily langsung mengunci pintu dari dalam. Lily mengangguk pada Natsu. Natsu menarik napas dalam, "Lily, perhatikan dengan baik. Laporkan padaku jika ada tanda apapun." Lily mengangguk, kamu tenang saja, ayah." Natsu menenangkan suasana hatinya. Natsu mengeluarkan sebuah jarum suntik dari sakunya, "Ayah, kamu pergi dengan tenang saja. Kematianmu bisa membuat karir kami mengalami kemajuan, kamu mati dengan layak." Begitu perkataan itu jatuh, Krusno yang terus berada dalam keadaan koma tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata yang merah sedikit mengerikan, ini membuat Natsu merasa terkejut. Natsu tanpa sadar menyimpan jarum suntik itu. Natsu berkata dengan nada penuh semangat, "Ayah, kamu sudah bangun." Sebenarnya Krusno sudah sadar semalam. Tapi Krusno benar-benar tidak memiliki muka untuk menghadapi Bensu dan keluarganya, jadi Krusno baru tidak berani untuk membuka mata. Krusno berpura-pura berada dalam keadaan koma. Krusno merasa sangat marah dan juga bersalah. Yang membuat Krusno merasa marah adalah putra pertama yang paling disukai olehnya malah berhati kejam dan hampir membunuhnya. Yang membuat Krusno merasa bersalah adalah putra kedua yang hampir bangkrut beberapa kali, kemudian dilawan dan ditindas olehnya, tidak hanya tidak membencinya, tapi malah cukup berbakti padanya di saat-saat yang penting. Putra keduanya menjaganya sepanjang malam. Jika ada obat penyesalan di dunia, Krusno bersedia untuk membelinya dengan menggunakan semua harta keluarga. Natsu berkata, "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang?" Krusno memejamkan matanya lagi. Krusno tidak menjawab. Krusno tidak ingin melihat Natsu. Lagi pula, Krusno juga tidak bisa berbicara sekarang. Krusno tidak bisa bergerak.
ini sama seperti orang yang lumpuh. Natsu berkata, "Ayah, kamu sudah seharusnya disuntik, kamu jangan bergerak, aku akan memberikan suntikan untukmu." Disuntik. Krusno membuka matanya lagi. Krusno menatap Natsu dengan tatapan galak. Bagaimana mungkin Natsu mengerti keterampilan medis? Natsu ingin memberikan suntikan untuk Krusno, jangan-jangan. Begitu melihat bahwa Lily sedang mengawasi di depan pintu, Krusno bisa memastikan bahwa Natsu ingin mencelakainya. Di bawah kemarahan, Krusno mengeluarkan satu kata dari mulut, "Bajingan." Natsu ditakuti oleh tatapan ini. Natsu segera menyimpan jarum suntik dengan panik, "Tidak suntik lagi, untuk apa kamu memarahiku?" Lily malah cemas, "Ayah, tidak ada waktu lagi, cepat bertindak." Natsu berkata dengan ragu-ragu, "Lily, kalau tidak kita menunggu dokter untuk memberikan suntikan saja. Ini merupakan satu nyawa yang hidup, kemudian juga merupakan ayah kandungnya. Bagaimana mungkin Krusno bisa membunuh ayah kandungnya? Jika membuat manusia dan dewa menjadi marah, itu sangat berdosa." Lily menjadi cemas, "Ayah, apa yang kamu pikirkan? Jika tidak membuatnya mati, itu akan memengaruhi rencana Tuan Hendro. Tuan Hendro pasti tidak akan melepaskan kita. Begitu kamu bertindak, kemajuan karir kita sudah ada di depan mata. Apakah kamu bersedia untuk hidup di rumah tua itu dan menjadi seorang pria rendahan?"